Imam Syafi'i berkata, seseorang selayaknya memikirkan apa yang hendak diucapkannya. Dan hendaklah dia membayangkan akibatnya. Jika tampak baginya bahwa ucapannya akan benar-benar mendatangkan kebaikan tanpa menimbulkan unsur kerusakan, serta tidak menjerumuskan ke dalam larangan, maka dia boleh mengucapkan. Jika sebaliknya, maka dia harus diam. Dia tidak boleh ikut-ikutan. أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. Tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Makanya harus hati-hati teman-teman sekalian. Makanya menjaga sikap kita dan perilaku ini penting sekali dalam Islam. Dalam hadis Bukhari Muslim, pernah ada seseorang bertanya mengatakan, ya Rasulullah, wasiatkan saya sesuatu yang kalau saya tangkap wasiat itu, saya udah bahagia dalam agama. Kata Nabi SAW, ikrarkan dengan lisanmu dan fikiranmu, yakini dengan hatimu, Tuhanku Allah, lalu istiqomalah. Yang dia halalkan, nikmati, yang dia perintahkan, kerjakan, yang dia larang, tinggalkan. Itu kebahagiaan, itu wasiat. Orang ini cerdas, apa yang dia bilang? Ya Rasulullah, kalau saya sudah yakini itu, apa kira-kira yang paling Anda khawatirkan bisa merusak itu dari saya? Saya enggak jadi istiqomah di jalan Allah. Kira-kira apa masalahnya? Maka Nabi SAW tarik lidahnya, dikeluarin. Kata Nabi SAW, hadza, ini. Ini perusakmu ini. Yang merusak istiqomah ini. Makanya Nabi SAW berkata dalam hadis Bukhari yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, ucapkan yang baik saja, dia yakin kebenarannya, manfaatnya ada, datangkan pahala, atau diam. Gak usah ikut-ikutan. Diam saja. Kalau kita dengar gosip, dengar bicara tentang orang, karena nanti gibah sama namimah ini tipis sekali perbedaannya. Menceritakan aib orang dengan mengadu domba tipis sekali. Karena kita kalau ceritakan aibnya si A pada si B, secara tidak kita sadari kita sedang mengadu domba. Apalagi kalau kita sebutkan si fulan, si A itu beginiin kamu. Maka itu kan jadi masalah. Ya. Dan berapa banyak kerusakan yang terjadi gara-gara namimah ini. Luar biasa. Putus rusaknya suami istri, rusaknya hubungan antara bawahan sama atasan, rusaknya persahabatan, rusaknya saudara dengan saudaranya. Berapa banyak wanita dalam rumah tangga membuat berkelahi antara suaminya sama orang tuanya, mertua dia. Berapa banyak dengan namimahnya dia membuat bertengkar antara adik sama kakaknya yang merupakan ipar dia. Begitu juga terjadi pada laki-laki. Dia tidak suka, dia adu domba, udah selesai. Dan ini ciri khasnya orang Yahudi ya. Makanya orang-orang Yahudi itu di Madinah pada saat mereka hijrah, mereka temukan di Madinah ada dua suku Arab, Aus dan Khazraj yang dikenal nanti Ansar setelah Islam. Ini suku ini ahli perang. Tapi zaman dulu tidak ada pendidikan formal. Orang apa adanya, tukang kebun kurma, mereka bekerja kurma, pedagang kurma. Maka Yahudi mengadu domba dua suku Arab ini. Aus dan Khazraj. Tiga suku ini bersatu. Kita biayai. Siapa yang biayai ini, siapa yang biayai ini. Lalu kita adu domba. Jadi bertahun-tahun dua suku ini berantem terus. Perang-perangan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kejadian mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa ankadzakum minha. Ingat nikmatku hai orang-orang Ansar kata Allah, sewaktu kalian sudah berada di jurang kehancuran. Karena perang terus. Dan diselamatkan dengan konsep ukhuwah Islamiyah yang ditanamkan oleh Nabi SAW. Jadi ini memang ciri orang Yahudi dan ciri orang yang buruk. Ciri orang yang fasik. Makanya kontrol teman-teman sekalian. Dalam hadis Bukhari yang lain kata Nabi SAW, man dhamina li ma baina lihyai wa ma baina fakhidhai dhamintu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin bagiku kata Nabi SAW apa yang berada di antara dua pipinya, lisannya, dan yang berada di antara dua pahanya, kemaluannya, dia enggak berkata adu domba, gunjing, fitnah, lisannya, kemaluannya tidak berzina, maka aku jamin baginya surga. Jadi
saking pentingnya. Ini bahaya sekali. Makanya teman-teman yang penting saja.